Hai sahabat virtual, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina, saya mahasiswa Universitas Malikus Saleh, Fakultas Hukum Angkatan 2020. Adapun tujuan pembuatan video saya ialah sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester Hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pembimbing Bapak Arif Rahman, SH, MH. Baik, adapun soal pertama ialah jelaskan prinsip hak kekayaan intelektual dalam TRIPS WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Nah, jawabannya ialah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual itu. Adapun prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip keadilan. Kedua, prinsip ekonomi. Ketiga, prinsip kebudayaan. Adapun pengertian dari prinsip pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ialah dalam menciptakan sebuah karya atau hasil dari kemampuan intelektual, seseorang diberi perlindungan hukum agar memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual karyanya. Dan yang kedua ialah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak kekayaan intelektual berasal dari karya kreatif manusia yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemilik hak. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan adalah penciptaan suatu karya intelektual dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberi keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial adalah hak kekayaan intelektual yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang atas karyanya merupakan suatu kesatuan sehingga diberi perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nah, kita harus mengetahui selanjutnya ialah mengenai TRIPS. Apa sih TRIPS itu? Kepanjangan dari TRIPS adalah Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, yang merupakan sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh WTO, World Trade Organization. Berbeda dengan kebanyakan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual yang tidak diprakarsai oleh WIPO, World Intellectual Property Organization, sebagai badan hak kekayaan intelektual dunia. Inti dari TRIPS adalah upaya penyatuan hak-hak kekayaan intelektual yang ada dalam ketentuan GATT atau hak dan kewajiban negara WTO. Kesepakatan TRIPS ini meliputi 5 hal, yaitu pertama, penerapan prinsip-prinsip dasar atas sistem perdagangan dan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, perlindungan yang layak atas hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, bagaimana negara-negara harus menegakkan hak kekayaan intelektual sebaik-baiknya dalam wilayahnya sendiri. Yang keempat, penyelesaian perselisihan atas hak kekayaan intelektual antara negara-negara anggota WTO. Dan yang terakhir, kesepakatan atas transisi khusus selama periode saat suatu sistem baru diperkenalkan. Jadi, dalam prinsip-prinsip haki dalam TRIPS merupakan perjanjian internasional sebagai pembentuk komitmen dan kerjasama internasional antara negara-negara di dunia dalam rangka melindungi kepentingan merek bisnis dari perusahaan masing-masing di negara tersebut yang melakukan ekspansi di negara-negara lain agar terhindar dari pembajakan maupun pemboncengan merek di negara-negara tujuan berdasarkan kaidah hukum hak kekayaan intelektual. Adapun contohnya seperti pada masalah perdagangan, sehingga hak kekayaan intelektual telah mencakup perlindungan terhadap merek baik merek lokal maupun merek asing.
Merek asing yang telah didaftarkan dapat dilindungi berdasarkan undang-undang, sehingga merek tersebut juga dikategorikan mencakup merek terkenal. Lebih dahulu didaftarkan, pelindungan dan pemberlakuan prinsip tersebut merupakan sebagai komitmen Indonesia bersama dengan Organisasi Perdagangan maupun persetujuan TRIPS yang telah ditandatangani pemerintah. Soal nomor 2. Jelaskan fungsi dan sifat dari hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya yang mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Dan adapun sifat-sifat hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya sinematografi dan juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan yang sifatnya komersial. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual? Jelaskan dengan contohnya. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Adapun hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekam siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Mengenai dengan contoh, ialah seperti pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Dan contoh dari hak ekonomi. Contohnya ialah seperti prosedur rekaman lagu yang mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan lagu dan menjualnya, di mana dalam hal tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan memperbanyak atau menjual lagu tersebut. Selanjutnya soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta? Jawabannya, Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Jawaban soal nomor 4 ialah Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi PEK 8/8 memiliki merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Soal terakhir ialah jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Adapun prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke situs hak cipta. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username dan yang telah diberikan. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Yang keenam, menunggu proses pengecekan. Ketujuh, approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Dan yang terakhir, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Adapun hukum yang mengatur mengenai hak cipta tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Demikian
hasil pemaparan jawaban tugas ujian tengah semester saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.